Sekarang kita mulai dengan perkara 245 untuk Provinsi Maluku Utara. Ya. Ini sampai Prof. Anwar hafal, ini nggak tahu kenapa hafal Provinsi Maluku Utara. Nggak tahu saya hafal kenapa itu. Karena ada peristiwa mungkin. Baik, silakan termohon Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan jawaban untuk perkara 245, perkenalkan kami memperkenalkan diri tim kuasa hukum masih sama yang tadi, Ya. Yang Mulia. Adapun komisioner yang hadir ada Ibu Reni Banjar, Kadif Teknis KPU Provinsi Maluku Utara. Ya. Ada Bapak Mohtar Yusuf, Kadif Hukum KPU Provinsi Maluku Utara, dan Pak Dr. Iwan Kadir, Kadif Pak SDM Iwan dan Kadir di belakang itu. Ya, yang di belakang Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan. Jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk perkara nomor 245 untuk identitas pihak mohon anggap dibacakan Yang Mulia. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon anggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon berdasarkan data agregat kependudukan jumlah penduduk kabupaten jumlah penduduk provinsi Maluku Utara adalah 1.374.859 jiwa, yang itu berarti berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan minimal selisih dari surat suara sah dari total suara sah adalah 2% Yang Mulia. Singkatnya, selisih atau ambang batas ini dia melebihi, kalau mengutip kuasa hukum pemohon yang lalu, jauh sekali Yang Mulia, atau 40% selisihnya Yang Mulia. Lanjut ke eksepsi permohonan pemohon tidak jelas abskon libur, mohon anggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Ke dalam pokok permohonan bahwa termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan aku kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh termohon dalam jawaban termohon ini, bahwa sebagaimana asas hukum acta incumbit pro ratio, maka dengan demikian keseluruhan dalil permohonan pemohon merupakan tanggung jawab pemohon untuk membuktikan, atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak pemohon, bahwa setelah membaca dalil permohonan pemohon dapat disimpulkan setidaknya ada 4 pokok masalah yang menjadi dalil permohonan pemohon, yaitu mengenai dugaan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif, mengenai dugaan netralitas ASN, mengenai pengusulan calon pengganti Shirley Chonda, dan mengenai dugaan praktik politik. Mengenai dugaan yang pertama Yang Mulia, pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024, termohon tidak pernah menerima informasi, mendapatkan laporan masyarakat, masukan dari masyarakat, ataupun rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kaitannya dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif dan masif. Adapun kaitannya dengan dugaan netralitas ASN Yang Mulia, di situ didalilkan mengenai ada 3 model dalil pemohon dalam kanal ini mengenai dugaan netralitas ASN. Yang pertama adalah keterlibatan PJ Sekda, yang kedua keterlibatan Kepala Kandepak Kementerian Agama di Kabupaten Halmahera Utara, dan melibatkan SMA di bawah Kementerian Agama dan sederajat. Mengenai 2 hal itu Yang Mulia, seperti yang tadi, bahwa selama penyelenggaraan pemilihan termohon tidak mendapatkan laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu kaitannya dengan dalil tersebut. Mengenai dugaan netralitas ASN juga pemohon mendalilkan aparatur sipil negara yang bertugas sebagai PPS dan KPPS diarahkan untuk bekerja menguntungkan pihak terkait. Untuk dalil ini dapat termohon jawab atau tanggapi sebagai berikut Yang Mulia, bahwa termohon dalam melaksanakan rekrutmen penyelenggara ad hoc dari tingkat kecamatan hingga TPS dilaksanakan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku. Adapun kaitannya dengan ASN yang menjadi penyelenggara ad hoc bukan sebuah pelanggaran hukum pemilihan, sebab tidak ada satupun larangan ASN menjadi penyelenggara ad hoc baik PPK, PPS maupun KPPS. Bahwa hingga jawaban aku dibuat dan diserahkan ke hadapan persidangan Yang Mulia ini, tidak ada laporan yang masuk ke termohon maupun rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kaitannya dengan dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara ad hoc yang berlatar belakang ASN. Berikut mengenai pengusulan calon pengganti Shirley Chonda Yang Mulia. Ya.
Sebelum menjawab dalil permohonan pemohon, termohon terlebih dahulu perlu menceritakan atau menjelaskan kronologi pengusulan calon pengganti hingga penetapan calon pengganti bakal calon pengganti sebagai calon pengganti calon gubernur yang mulia. Ya, silakan. Bahwa pada 12 Oktober 2024 terjadi ledakan speedboat yang ditumpangi calon gubernur Provinsi Maluku Utara nomor urut 4 atas nama Bini Laos di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu yang menyebabkan calon gubernur tersebut meninggal dunia. Sebagaimana surat keterangan kematian nomor anggap dibacakan yang mulia tertanggal 12 Oktober 2024. Bahwa pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016 bunyi pasalnya mohon anggap dibacakan yang mulia. Ya. Selanjutnya pasal 126 ayat 1 PKPU nomor 8 tahun 2004 bunyi pasalnya mohon anggap dibacakan. Bahwa merespon peristiwa ledakan speedboat di Pelabuhan Bobong dan merujuk pada pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Termohon menerbitkan surat keputusan nomor 54 tahun 2024 tentang jadwal penerimaan pengusulan nama bakal calon pengganti salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024. Bahwa pada 17 Oktober 2004 pengajuan bakal calon pengganti calon gubernur nomor urut 4 Bini Laos atas nama Sri Chonda dilakukan. Adapun pemeriksaan dokumen syarat calon maupun syarat pencalonan dinyatakan lengkap. Bukti T8, T9 dan T10 yang mulia. Ya. Bahwa sehari sebelum pengajuan pendaftaran bakal calon pengganti, tim pemenangan calon gubernur Bini Laos Sarbinsehe melalui surat nomor dan mohon anggap dibacakan perlihat permohonan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto tertanggal 16 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa kondisi bakal calon pengganti tidak memungkinkan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Maluku Utara. Bukti T11. Ini juga surat ini perlu kami jelaskan yang mulia sebelum melanjutkan, juga melampirkan surat keterangan dari RSPAD Gatot Subroto yang menjelaskan keadaan kesehatan bakal calon pengganti pada saat itu yang mulia, yang mengalami luka bakar dalam beberapa derajat itunya. Yang berikut yang mulia, bahwa pada 17 Oktober 2024 termohon melakukan koordinasi secara lisan dengan Direktur RSUD Hasan Busuri Ternate terkait permintaan tim dokter RSUD Hasan Busuri Ternate untuk pemeriksaan bakal calon pengganti di Jakarta dengan mempertimbangkan surat dari tim pemenangan pasangan calon Bini Laos Sarbinsehe. Namun oleh pihak RSUD Hasan Busuri menyampaikan bahwa tim pemeriksa kesehatan RSUD Hasan Busuri karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur internal RSUD Hasan Busuri, yang mana tidak dimungkinkan tim dokter RSUD Hasan Busuri menggunakan alat kesehatan di rumah sakit lain, sehingga Direktur RSUD Hasan Busuri menyarankan untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim dokter RSPAD Gatot Subroto. Bahwa tanggal 17 Oktober 2024 termohon berdasarkan surat dari tim pemenangan Bini Laos Sarbinsehe berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara surat nomor 231 dan selanjutnya untuk meminta rekomendasi rumah sakit pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon pengganti. Bukti T12 yang mulia. Bahwa kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menerbitkan surat rekomendasi nomor 023 dan selanjutnya tertanggal 17 Oktober 2024 yang merekomendasikan rumah sakit RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti atas nama Sri Chonda. Bahwa atas dasar rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, termohon melalui Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara berkoordinasi dengan RSPAD Gatot Subroto pada 17 Oktober 2024. Apakah RSPAD Gatot Subroto bersedia atau tidak menjadi rumah sakit yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti calon gubernur yang berhalangan tetap? Adapun hasil koordinasi tersebut, RSPAD Gatot Subroto bersedia menjadi rumah sakit yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti calon gubernur. Bahwa termohon juga berkoordinasi dengan BNNP Maluku Utara untuk meminta pertimbangan dalam hal untuk berkoordinasi dengan BNNP Provinsi di Daerah Istimewa Jakarta. Atas pertimbangan tersebut, kemudian termohon berkoordinasi dengan BNNP Provinsi Daerah Istimewa Jakarta melalui surat nomor 238 dan selanjutnya yang mulia tertanggal 17 Oktober 2024. Bahwa kemudian BNNP Provinsi Daerah Istimewa Jakarta menerbitkan surat perintah nomor sprint dan selanjutnya tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengirimkan personil BNNP Provinsi Daerah Istimewa Jakarta melaksanakan pemeriksaan kesehatan bebas penyalahgunaan narkotika bakal calon pengganti calon gubernur di RSPAD Gatot Subroto. Bahwa termohon kemudian menetapkan RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit pemeriksa bakal calon pengganti
melalui keputusan KPU nomor 55 tahun 2024 tertanggal 17 Oktober. Bahwa termohon kemudian berkoordinasi dengan RSPAD Gatot Subroto melalui surat nomor 239 dan selanjutnya perihal permintaan daftar nama tim pemeriksa bakal calon kepala daerah. Bahwa RSPAD Gatot Subroto kemudian menugaskan tim pemeriksa kesehatan berdasarkan surat perintah nomor sprint dan seterusnya, bahwa kemudian termohon menyelenggarakan kerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto melalui surat pokok perjanjian untuk melaksanakan SOA kelola TP2 pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengganti Gubernur Maluku Utara tahun 2024 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bakal calon pengganti Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024, nomor mohon anggap dibacakan, tertanggal 18 Oktober 2024, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengganti calon Gubernur di RSPAD Gatot Subroto. Bahwa tanggal 18 Oktober 2024 dilakukan pemeriksaan menyeluruh di RSPAD Gatot Subroto yang prosesnya diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bahwa adapun hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon pengganti atas nama Shirley Juanda dinyatakan mampu, bukti T19 yang mulia. Bahwa tanggal 20 Oktober 2024 termohon mengumumkan hasil verifikasi administrasi calon pengganti kepada masyarakat, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pencalonan bakal calon pengganti atas nama Shirley Juanda. Tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan kesehatan KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan bakal calon pengganti Gubernur atas nama Shirley Juanda menjadi calon Gubernur berpasangan dengan Sabrin Sehe sebagai calon Wakil Gubernur. Bukti T3 yang mulia. Ya, yang lain sekarang? Ya, yang sekarang, itu sudah dianggap selesai dibacakan. Baik yang mulia. Sekarang ke dalil permohonan pemohon yang mulia. Ya. Baik, dalil permohonan pemohon itu halaman 9 angka 6 masih mengenai pemeriksaan kesehatan yang mulia. Ya, itu dianggap dibacakan. Baik, dianggap sudah dibacakan yang mulia. Ya. Ini ada money politik, keterlibatan ASN dan keterlibatan PJ, ini gimana ini? Baik yang mulia, kaitannya dengan money politik seperti yang telah disampaikan oleh kuasa termohon tadi yang mulia, kaitannya dengan dugaan money politik, keterlibatan PJ Sekretaris Daerah dan lain sebagainya. Termohon selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak mendapatkan laporan dari masyarakat, juga tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara kaitannya dengan dalil permohonan pemohon khusus untuk yang tadi yang mulia, ya. Khusus untuk netralitas keterlibatan PJ Sekretaris Daerah dan dugaan praktik money politik yang mulia. Ya. Sekarang kalau gitu petitum, silahkan. Petitum yang mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 waktu Indonesia Timur. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Data tabel mohon anggap dibacakan yang mulia. Ya, silakan teruskan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo bono. Menurut kami kuasa hukum termohon ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, sekarang termohon perkara 258 ya. Oke, silakan. 258. 258 tidak ada. Tidak ada. Huh? Oh iya. 258 kan? Iya benar yang mulia. Jangan mabuk loh. lihat. Ini masih sore. Kalau mau mabuk nanti jam 12 malam. Dari pagi yang mulia. Ya nggak apa-apa. Saya malah dari kemarin. Baik yang mulia. Jawaban termohon untuk perkara 258 yang mulia. Eksepsi untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon anggap dibacakan. Ya. Untuk kedudukan hukum pemohon demikian. Intinya adalah selisihnya 38% yang mulia. 38% ya. Ya. Lalu jadi, kemudian eksepsi mengenai permohonan pemohon tidak jelas mohon anggap dibacakan. Dalam pokok permohonan ada beberapa dalil yang mulia. Setelah kami membaca permohonan pemohon,
Setidaknya pemohon mendalilkan ada 6 dalil yang sudah diklaster oleh pemohon. Ya. Yang pertama adalah surat keputusan KPU Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua surat keputusan KPU Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 melanggar pasal 2 pasal 10 huruf A, pasal 14 huruf B Undang-Undang nomor 1 2015. Selanjutnya juga didalilkan melanggar pasal 7 huruf F junto pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 1 2015. Selanjutnya juga didalilkan melanggar pasal 38 pasal 7 huruf D junto pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 huruf F Undang-Undang nomor 1 2015. Selanjutnya juga didalilkan melanggar pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 2015 dan antara pemohon atas fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan termohon. Baik yang mulia, mengenai mekanisme tata cara prosedur pengusulan mohon anggap dibacakan sama dengan yang tadi. Ya. Sekarang dalilnya yang pokok yang lain. Baik yang mulia. Mengenai syarat keputusan KPU Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa mengenai mekanisme pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan kesehatan hingga penetapan pencalonan pengganti telah dijelaskan sebelumnya karena termohon tidak mengulang lagi penjelasan tersebut yang mulia. Bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya mohon anggap dibacakan. Bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang prinsip equality before the law atau asas persamaan di hadapan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Bahwa dengan memperhatikan kesamaan setiap orang untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur selama memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termohon telah menjamin kesamaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sehingga pelaksanaan pengusulan bakal calon pengganti oleh termohon dilaksanakan sesuai dengan norma hukum pemilihan sebagaimana telah dijelaskan oleh termohon sebelumnya. Bahwa sebagaimana dalil pemohon halaman 10 angka 4 yang mendalilkan berdasarkan keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 yang sudah ditetapkan oleh termohon hanyalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori, Kota Ternate, Maluku Utara adalah dalil yang menunjukkan kekeliruan pemohon dalam memahami norma pemeriksaan kesehatan calon. Bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasan Busori adalah berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara nomor 38 tahun 2024 tentang penetapan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024. Bahwa kemudian termohon melakukan perjanjian kerjasama, mohon anggap dibacakan yang mulia perjanjian itu. Bahwa sebagaimana pasal 5 ayat 4 huruf A perjanjian kerjasama antara termohon dengan RSUD Hasan Busori yang menyebutkan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Bahwa pemeriksaan kesehatan dilaksanakan berdasarkan jadwal tahapan pemeriksaan kesehatan yang diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 yaitu 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh RSUD Hasan Busori diserahkan kepada termohon pada 4 September 2024. Dengan demikian, sejak 4 September 2024, hubungan hukum antara termohon dengan RSUD Hasan Busori Ternate telah berakhir. Dengan berakhirnya hubungan hukum tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban hukum untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon pengganti RSUD Hasan Busori Ternate. Jadi sederhananya yang mulia, perlu kami jelaskan, sampaikan bahwa keputusan KPU untuk penunjukan RSUD Hasan Busori itu telah dilakukan dan berlaku adil untuk 4 pasangan calon sebelumnya yang mulia. Dan 4-4-nya diperiksa di situ, bahkan kalau bisa diinformasikan di 10 kabupaten kota pencalonan kepala daerah juga pemeriksaan kesehatannya dilakukan di RSUD Hasan Busori Ternate. Dan perjanjiannya telah selesai hubungan hukum antara termohon dengan RSUD Hasan Busori sejak tanggal 4 September 2024 yang mulia. Terus selanjutnya yang mulia, di pokok permohonan, tinggal pokok permohonan yang ini. Baik yang mulia, mengenai surat keputusan KPU Maluku Utara nomor 67 yang mulia, melanggar pasal 2, pasal 10 huruf A, pasal 14 huruf B, Undang-Undang nomor 1 2015. Lalu kemudian untuk menghemat waktu, mohon termohon menjawabnya sekaligus yang mulia. Ya. Lalu kemudian dalil mengenai
Keputusan KPU nomor 67/2004 melanggar pasal 7 huruf F, contoh pasal 45 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 1 2015. Keputusan KPU Maluku Utara nomor 67 tahun 2004 melanggar pasal 38 huruf pasal 7 huruf D, contoh pasal 45 ayat 1, lalu kemudian melanggar pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1 2015. Dalam kajian termohon yang mulia, pasal yang dikutip oleh pemohon untuk menyatakan bahwa keputusan KPU nomor 67 tahun 2004 melanggar berbagai norma itu adalah pasal yang tidak lagi berlaku atau setidak-tidaknya telah diubah oleh undang-undang setelahnya yang mulia. Baik oleh Undang-Undang 8 2015 maupun oleh Undang-Undang 10 2016. Adapun pasal yang terkait dengan kewajiban uji publik yang didalilkan oleh pemohon bahwa termohon tidak melakukan uji publik terhadap calon pengganti, perlu disampaikan oleh termohon bahwa semua pasangan calon tidak dilakukan uji publik yang mulia karena ketentuan norma tersebut telah dihapus dalam Undang-Undang 10 2016. Yang terakhir yang mulia, mengenai dalil keberatan pemohon atas fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh termohon, bahwa di situ termohon mendalilkan telah mengajukan keberatan ke Bawaslu untuk sengketa pemilihan, lalu kemudian oleh Bawaslu mungkin nanti yang menjelaskan ya, itu tentang katanya itu yang tidak diproses oleh Bawaslu kan? Ya. Baik yang mulia. Ya. Termohon menyampaikan tanggapan bahwa karena itu ranah Bawaslu, ya biarkan nanti Bawaslu yang menanggapi. Yang mulia. Terima kasih. Sekarang petitum, silakan. Petitum yang mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.06 waktu Indonesia Timur. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Data tabel mohon anggap dibacakan yang mulia. Ya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo ad bono. Hormat kami kuasa hukum termohon ditandatangani. Terima kasih yang mulia.